Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najamun Nisa dari PJKRE dengan NIM 2003015011102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga pada anak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dengan aktivitas tubuh. Namun semua aktivitas tubuh yang kita lakukan itu tidak baik untuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus memahami apa makna dari aktivitas tubuh itu sendiri, atau yang lebih populer biasa disebut dengan kata olahraga. Olahraga merupakan suatu bentuk kerja atau aktivitas badan kita yang mengikuti sertakan sistem sel, jaringan dan alat-alat badan secara terpadu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan demi tercapainya tujuan kerja tersebut. Pada anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan usia lanjut mempunyai takaran olahraga yang berbeda-beda. Semua ini disebabkan oleh kemampuan dan kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Jadi, ketika kita akan melakukan atau memberikan olahraga, kita harus melihat umur dari orang yang akan melaksanakannya. Karena apabila tidak sesuai, bisa mengakibatkan tidak baik untuk tubuh kita. Contohnya, apabila anak-anak disuruh mengangkat beban yang terlalu berat, maka bisa jadi anak menghambat pertumbuhan dari si anak tersebut. Jadi sangat pentinglah kita harus mengetahui pedoman-pedoman dalam melakukan olahraga. Dilihat dari dilihat dari uraian di atas, maka kami mencoba membahasnya dengan dituangkan dalam bentuk makalah yang sederhana ini. Kami akan membahas pedoman-pedoman latihan olahraga pada anak-anak sehingga diharapkan setelah ini kita semua bisa mengetahui bagaimana dan olahraga apa yang baik diberikan kepada anak-anak. Yang pertama yaitu apa itu olahraga? Olahraga dapat diartikan yang seluas-luasnya, yang meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap-tiap manusia, atau Departemen Olahraga 1964 halaman 61. Olahraga dalam arti yang lebih sempit ialah latihan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Dalam uraian ini, olahraga yang dimaksud adalah aktivitas jasmani yang dapat dilakukan tiap hari dengan mudah dan tanpa memerlukan alat dan perlengkapan yang mahal. Misalnya jalan cepat, lari di tempat, bersepeda, senam, dan masih banyak olahraga lainnya. Setiap orang memiliki suatu kegiatan, pasti orang tersebut mempunyai arti dan tujuan. Sama halnya dengan olahraga. Dalam melakukan olahraga juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya adapun tujuan olahraga menurut para ahli. Yang pertama, olahraga menurut Koper 1976 halaman 12-13, bahwa pengaruh olahraga dapat meningkatkan efisiensi kerja paru-paru, kerja jantung, memperbesar volume darah, meningkatkan konsumsi oksigen maksimal, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Jelaslah di sini bahwa olahraga bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik seseorang. Yang kedua yaitu menurut Edelfirbuggel, bahwa di Jerman Timur gerakan olahraga secara massal dengan nama olahraga untuk siapapun bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi tubuh. Timbullah organisasi-organisasi diantaranya yaitu yang pertama program olahraga bersama-sama, yang kedua bukan libur jika tanpa olahraga, dan yang ketiga
Dan yang ketiga, jagalah kesehatan Anda. Adapun menurut pengertian olahraga menurut Rosenwig, yaitu mengadakan penelitian untuk menentukan ranking 10 macam tujuan pendidikan jasmani atau olahraga. Sampai 100 orang dari sekolah tinggi pendidikan jasmani di Texas, ternyata ranking tertinggi dan hasil kuesioner itu adalah organic figure. Diartikan bahwa melalui bermain meningkatkan sistem otot. Berdasarkan penelitian ini ternyata olahraga terutama untuk mengembangkan kondisi fisik dan kekuatan otot. Adapun pengertian olahraga menurut Son Salem dan Everett Peter, yaitu mengadakan penelitian tentang tujuan terpenting pendidikan jasmani atau olahraga. Dengan responder mahasiswa Universitas Negeri Florida sebanyak 909 orang, terdiri dari 430 orang putra dan 479 orang putri. Dari 24 daftar tujuan olahraga, responder disuruh memberi tanda sangat penting, penting, sedang, kurang penting, dan sangat kurang penting untuk tiap-tiap pertanyaan. Dari hasil penelitian ini bahwa tujuan pendidikan jasmani untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik dinyatakan terbanyak yang menyatakan sangat penting. Yang kelima yaitu di Indonesia. Di Indonesia saat ini banyak gerakan terutama untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik. Misalnya ada perkumpulan-perkumpulan jantung sehat, gerakan jalan sehat yang masing-masing mengadakan kegiatan olahraga secara teratur guna membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik mereka. Berdasarkan pendapat-pendapat dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan berolahraga adalah untuk membina dan meningkatkan kondisi fisik. Selanjutnya yaitu jenis olahraga bagi anak. Pembahasan olahraga pada anak yang mengalami tumbuh kembang ini mencakup dua aspek. Aspek pertama merupakan latihan jasmani permainan yang mempunyai pengaruh terhadap stamina dan kesegaran jasmani. Beberapa latihan dapat berlanjut sebagai kegiatan reaksi atau hobi. Aspek kedua merupakan latihan yang khusus, menyangkut prestasi pada pertandingan suatu cabang olahraga. Sampai saat ini keputusan tentang olahraga pada anak Indonesia sangat jarang, meskipun disadari bahwa pembinaan olahraga harus dimulai sejak anak-anak. Ada beberapa macam jenis olahraga bagi anak-anak yang harus dilakukan untuk menjaga kesegaran jasmani dan kesehatan tubuhnya, yaitu perawatan dalam posisi bayi, olahraga usia prasekolah, olahraga usia sekolah dasar, olahraga usia sekolah menengah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing olahraga, yaitu perawatan dalam posisi bayi. Olahraga bagi usia prasekolah, olahraga bagi usia sekolah dasar, dan olahraga bagi sekolah menengah. Macam-macam yang pertama yaitu perawatan dalam posisi bayi. Macam-macam posisi bayi dalam 3 bulan pertama setelah lahir, memberi pengalaman latihan pertumbuhan yang berbeda. Beberapa penelitian, Gleis 1970, Brackbill et al. 1973 menunjukkan sikap tentang membatasi persepsi mata, kurang latihan otot, dan cenderung terdapat kelemahan sendi panggul. Kekurangan relatif aktivitas otot merupakan suatu faktor penyebab deformitas tulang, terutama lengan, panggul, dan tulang belakang. Bayi merupakan kecenderungan kembung karena usus yang relatif panjang dibanding panjang badannya dan otot perut yang masih lemah, sehingga frekuensi muntah bertambah. Perawatan dalam posisi tengkurap, memberi latihan secara aktif, persepsi
persepsi pandangan lebih luas, pertumbuhan tulang dan lebih harmonis dan tengkorak lebih bulat. Terjadi pertumbuhan kekuatan otot tengkuk, lengan dan tungkai. Frekuensi paru-paru akan lebih meningkat karena interaksi kerja diafragma. Pertama kali dalam latihan tengkurap, bayi secara spontan menggerakkan kedua tungkai atau biasa juga disebut dengan frog position dan menangis. Selanjutnya bayi akan lebih banyak tidur dan kurang frekuensi menangis dibanding posisi terlentang. Bayi dalam beberapa hari dapat mengangkat kepala, bereaksi pada suara, dan dalam bulan pertama lengan sudah menahan kepala dan terangkat. Yang kedua yaitu olahraga bagi usia prasekolah. Seperti telah kita sepakati, sebagainya olahraga dimulai sejak usia muda. Tetapi banyak belum tahu jenis olahraga apa yang harus dilakukan untuk anak-anak dalam berbagai usia. Dan apa tujuan gerakan-gerakan yang dilakukan pada waktu melakukan olahraga. Banyak orang tua yang tidak menghiraukan apakah anaknya melakukan olahraga apa tidak, sehingga tidak heran jika banyak para pemuda baik pria maupun wanita yang kurang baik kesegaran jasmaninya. Ini semua akibat kurangnya pengetahuan mengenai manfaat olahraga bagi kesehatan. Kita dilahirkan mempunyai kaki, namun untuk dapat berjalan membutuhkan suatu proses belajar. Dari merangkak dilatih sampai bisa berjalan. Demikian pula halnya dengan berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Membutuhkan pula suatu proses latihan. Jika hal ini tidak dilatih sejak dini, maka untuk seterusnya koordinasi tubuh tidak berkembang dengan baik. Tahap-tahap usia bagi prasekolah. Yang pertama yaitu usia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Yang kedua usia 2 tahun. Yang ketiga usia 3 tahun. Yang keempat yaitu usia 4 hingga 5 tahun. Adapun contoh-contoh gerakan yang dapat menyenangkan anak-anak. Yang pertama yaitu mulailah melatih anak melempar bola yang kecil. Anda bisa menjadi sasarannya dan tangkaplah bila itu tangan Anda. Kemudian berikan pelajaran menangkap bola dengan kedua tangannya. Lemparkan bola dalam hati-hati. Jika bola terlalu kecil, gantilah dengan bola yang sedikit lebih besar. Dalam latihan ini, anak dilatih mengembangkan koordinasi antara tangan dan mata, dan kita harus sabar melihatnya. Yang kedua yaitu anak-anak senang memanjat dan berayun-ayun. Maka dari itu buatlah tempat memanjat di halaman rumah. Ini merupakan permulaan perkembangan kekuatan tubuh bagian atas. Yang ketiga yaitu ajaran kepada anak-anak secara progresif bagaimana cara melompat, kemudian cara berlari dan melompat. Mulailah melompat dengan kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki pula tanpa lari. Jika sudah dapat melompat, ajarkan lari dan melompat melalui bantal. Pada tahap ketiga, ajarkan lari, lompat dan lari sehingga anak dapat berlari setelah melompat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melatih anak-anak. Yang pertama yaitu sabar. Sebab Anda tidak dapat mengharapkan hasil begitu cepat nampak. Yang kedua yaitu tekun. Latihan akan memakan banyak waktu dan membutuhkan ulang-ulangan. Yang ketiga yaitu variasi. Anak-anak memerlukan banyak variasi. Yang keempat yaitu menyenangkan. Anak-anak harus menyenangi permainan-permainan tersebut. Adapun olahraga bagi usia sekolah dasar, yaitu olahraga adalah salah satu aktivitas menyenangkan bagi anak dan mengundang segudang manfaat. Jangan sia-siakan kesempatan emas memperkenalkan dunia olahraga sedini mungkin. Bukan hanya manfaat kesehatan,
mengajarkan anak olahraga sejak usia sekolah dasar atau biasa juga disebut dengan SD akan memberikan keterampilan tambahan. Tahap-tahap usia bagi sekolah dasar. Yang pertama yaitu usia 6 sampai 8 tahun. Yang kedua yaitu usia 9 sampai 12 tahun. Olahraga bagi usia sekolah menengah. Yang pertama merupakan yaitu masa penelitian diri sendiri terhadap latihan olahraga. Pertumbuhan jaringan telah berhenti pada masa ini. Akan tetapi tulang dan ligamen belum cukup kuat untuk beban latihan yang berat. Kecelakaan sering terjadi pada tulang panjang di daerah diskus episius. Sedangkan frekuensi kecelakaan tinggi pada sepak bola dan angkat besi, rendah pada tenis dan berenang. Adapun tahap-tahap bagi usia menengah. Yang pertama yaitu usia 13 sampai 15. Yang manfaat olahraga bagi anak. Adapun manfaat olahraga bagi anak yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan, yang kedua meningkatkan kecerdasan, yang ketiga lebih sportif, yang keempat sarana sosialisasi, yang kelima membangun percaya diri, yang keenam mengajarkan kerjasama, yang ketujuh membantu menentukan target, yang kedelapan membina ketekunan, yang kesembilan menghindarkan tindak kriminalitas, yang ke-10 yaitu memberi kebahagiaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu olahraga pada anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.